Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Verina selaku rekan sejawat calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDIPKS 4 Kota Cilegon, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif, yang mana pada kesempatan siang hari ini saya diberikan tugas dari fasilitator dan dari pengajar praktik, yaitu untuk mendiseminasikan budaya positif, yang mana budaya positif ini akan kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di ruang meeting ini, yaitu untuk mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolahan ini. Salawat serta salam marilah tetap kita limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita langsung saja Bapak Ibu semuanya, yaitu kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif itu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, motivasi, perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Kurang lebih ada 8 poin yang akan kita lalui pada hari ini, atau konsep inti dari budaya positif hari ini. 8 poin ini akan kita coba kupas tuntas sampai nanti juga kita akan praktekkan membuat keyakinan kelas, serta juga kedapatan 3 kasus, yang mana kasus tersebut akan kita selesaikan berdasarkan dengan segitiga restitusi yang nanti akan saya paparkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kemarin ke Miss V dan Pak Mahfud menggunakan speaking afirmasi positif. Kalau kemarin lagunya saya senang hidup sehat bersemangat, itu 2 kali ya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Nah, seperti itu. Tapi ini kalau untuk dinyanyikan. Tapi kalau saya mungkin tidak dengan nyanyi ya Bapak Ibu semuanya ya, tapi dengan memberikan afirmasi positif, menggali kekuatan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, ini contoh afirmasi positif yang dapat kita gali pada diri kita sendiri. Yang pertama, contoh afirmasi positif sukses ya. Saya memiliki semua sumber daya yang saya butuhkan untuk sukses. Jadi memang kita benar-benar menggali kekuatan yang apa yang ada pada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu saya pantas untuk sukses. Saya percaya diri dengan kemampuan saya. Saya memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan saya. Nah, ini ada beberapa kolom yang kosong nih Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apa isinya? Terbaca ya semuanya dari belakang? Terbaca ya. Kira-kira apa nih? Ada kolom kosong, isinya apa? Yuk, ada yang bisa mencoba satu, mau bagian kalimat yang keberapa? Silahkan. Bahkan saya lebih hebat daripada perjuangan apapun. Bahkan saya lebih hebat daripada perjuangan apapun. Kalau isinya insya Allah saya lebih hebat. Insya Allah boleh, insya Allah. Ya. Agamis banget. Iya, bagus ya. Yang kedua mungkin. Nah, bahkan tadi pertama, yang kedua. Saya lebih sabar. Saya lebih sabar mungkin ya. Saya lebih sabar. Yang ketiga. Saya cukup kuat untuk mendaki gunung manapun. Oh, saya cukup kuat. Yang ketiga dulu nih. Yang ketiga dulu nih. Kira-kira apa nih yang ketiga? Saya cukup kuat untuk mendaki gunung dimanapun. Yang kedua, saya lebih baik. Saya lebih baik daripada orang lain. Nah,
berarti kita menguatkan diri kita sendiri untuk menimbulkan positif pada diri kita sendiri. Selanjutnya, saya tahu akan menjadi apa saja. ya, saya tahu, saya bisa, saya bahagia akan menjadi apa saya. Boleh lagi? Kemampuan saya. Saya tahu kemampuan saya tahu kemampuan saya. Saya tahu kemampuannya. Yang selanjutnya, saya telah menemukan bahwa saya seperti apa. Wah, saya hebat. Nah, ketika berkumpul di sini, rasa semangatnya tumbuh apa? Karena positif semua yang dipikirkan. Tidak ada yang berpikiran negatif ada di sini. Saya apa ini? Luar biasa. Saya luar biasa. Saya cantik. Saya cantik. Pak Ismet sendiri sehingga anak muda biasa. Oke. Selanjutnya, saya menggunakan kegagalan saya sebagai pengalaman. Oke. Selanjutnya, saya dapat melakukan yang terbaik. Saya dapat melakukan dari pengalaman buruk saya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pernyataan nih Bapak Ibu. Apakah coba Pak Ismet kayaknya lebih membacakan Pak Ismet. Oh, siap. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak? Setuju enggak? Setuju, alasannya? Ya, setuju. Setuju banget. Oke, lanjut. Nggak usah. Yang kedua, setuju ya berarti yang pertama ya? Butia setuju. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Oke, Terima kasih Pak Oke, Ismet. terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Ismet, luar biasa. Ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa pernyataan ini itu tanpa kita sadari sebenarnya kita itu apa ya? Nanti tahu sendiri nih. Tanpa kita sadari, saya juga awalnya mengatakan setuju, tapi setelah mendapatkan ilmu baru, oh mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya bukan berarti menggurui ya, kita sharing ya Bapak Ibu semuanya ya. Ketika saya mendapatkan ilmu baru, ternyata selama ini tuh banyak kekurangan yang saya terapkan pada anak-anak didik kita di sini. Nah, yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada pernyataan yang mengatakan setuju, pasti punya alasan. Alasannya apa Bu Tia? Coba. Alasannya Boy. Saya. Iya. Kalau saya hukuman dapat mendisiplinkan anak karena biasanya anak apalagi tingkat SD itu dia lebih takut sama yang namanya hukuman dibandingin ocehan. Oh gitu. Iya. Oke. Terus hukumannya juga tapi tetap ya hukumannya kita juga nggak bisa suka nyokong koder ya. Iya betul. Selanjutnya kita menyesuaikan ibaratnya kayak saya guru olahraga nih. Ya anak-anak paling ya hal-hal yang tentang fisiknya yang standar gitu kan, mungkin sekejam atau lari ke sana sini sedikit atau berapa kayak gitu-gitu saya. Tapi kalau kayak gitu kan. Siap. Oke, terima kasih Bu Tia. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju lagi. Setuju banget. Setuju lagi. Setuju banget. Setuju banget kalau Gimana? Alasannya apa Pak Ismail setuju banget? Alasannya jelas. Yang Jelas. namanya penghargaan itu akan meningkatkan motivasi belajar anak. Oh iya, kemarin saya dapat hadiah dari Pak Ismet. Besok saya belajarnya harus lebih semangat lagi. Oke, terima kasih Pak Ismail. Sekarang saya ada satu pernyataan lagi tapi nggak kelihatan. Pernyataan dari saya. Transparan, pernyataan dari Kasih saya. air dulu. Yang dikatakan Bu Tia dan Pak Ismail, pernyataan tadi dengan kata setuju itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Dari luar X ya. Dari luar, ekstrinsik. Ya betul Bu Rati ya, dari luar. Jadi bukan karena kemauan kesadaran diri sendiri, tetapi melainkan ada dorongan dari luar, orang lain, ekstrinsik. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pada perubahan paradigma ini ya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah ini masuk praktek nih. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda
Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Miswe akan membagikan satu kertas kecil. Tulis, ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Yang paling berharga itu apa? Menurut Bapak Ibu semuanya. Hartakah, rumah mewahkah, pokoknya apapun itu. Kalau sekarang suami yang berapa gimana? Boleh. Boleh. Sombong banget, udah punya suami. Waduh. Silahkan ditulis ya. Silahkan tuliskan di selembar kertas yang telah diberikan, dibagi dua oleh makmunya. Oh, bagi dua sama teman. Ya. Ini mau maaf nih, saya nggak punya pulpen, bisa bagi dua. Pulpen ada di sana. Iya, bagi dua. Pulpen nggak bisa sih. Pulpen dua. Tulis. Nulis sesuatu yang berharga. Tuliskan sesuatu yang berharga dan kepal di Mas Antam. ya, Mas Antam 5 kintal atau berapa gitu. Udah ditulis ngapain? Nah, kepal sudah dikepal. Sudah semua. Sesuatu boleh. Sesuatu dalam bentuk apa nih? Ya. Apa aja? Anak, suami. Nah, tuliskan benda atau sesuatu. Sesuatu, benda atau sesuatu. Benda atau sesuatu ya. Boleh kan? Boleh. Anak mungkin yang paling berharga. Kalau kata-kata boleh. Boleh. Cinta Yang mungkin paling berharga. Yang berasa dalam 5 dan tahun. Boleh. Boleh sesuatu. Gimana langsung dicap gitu ah. Sudah selesai semua? Belum. Ya. Oh, Kalau langsung. sudah Suami ya. Suami barunya. Suami ya. Ya. Ketika sudah sampai di dalam kepalan tangan, teman B-nya akan mencoba dengan sekuat tenaga. Teman Bapak Ibu semuanya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B ini teman Bapak Ibu semua nih bisa memukul, Bisa dong. bisa mengancam, Nggak bisa. bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuai, apa saja Anda dapat 270. membuka kepala dan tangan Anda. Dan apa yang terjadi? Sekarang Saling rayu, saling saling bujuk. merayu, silahkan. Akan diberikan nggak kepala Nggak Anda? bisa, nggak bisa. Silahkan. Rayu, rayu. Mereka mau diberikan ya? Tapi masa saya nggak dibeli? Boleh, silahkan. Ya. Masa saya tukeran suami? Oke, silakan. Dengar semua. Berarti tidak gampang dirayu oleh orang lain. Maksudnya apa, Bu? Dari perubahan paradigma dari ini. Ya. Nah, kita itu sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol, yang mana ilusi guru itu mengontrol murid. Ya. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter. Nah, ini kadang kita membuat orang bersalah. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan juga ilusi yang selanjutnya itu bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu semuanya tadi dengan rayuan, ancaman, hadikan, apalagi tadi tidak terayu, bujukan, tidak terayu. Oke. Nah, apa dari maksud dari ini semua? Nah, karena kita akan merubah paradigma stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus kontrolnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita nyari perbedaannya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Benar nggak Bapak Ibu? Anak terlambat sekolah itu pasti punya alasan Bapak Ibu. Alasannya tidak hanya dari diri anak tersebut sendiri, tidak hanya pada diri pribadi anak, bisa dari orang tua, jemputannya, medianya ataupun alat transportasinya, banyak faktornya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus kontrolnya
Tapi kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya siswa-siswi kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Kalau stimulus kontrol. Kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita membujuk, kita tidak berhasil, akhirnya paksa. Tapi di sini adalah kolaborasi dan konsensus yang dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Jadi udah, kalau memang nggak bisa ya katakan kalah, kalau menang bisa katakan menang. Kalau ini model berpikirnya menang-menang. Jadi positif-positif menggunakan teori kontrolnya. Nah, maksudnya Bapak Ibu semuanya, nah kita akan belajar disiplin positif. Ini ada dua pengertian ya Bapak Ibu ya. Berarti berasal dari bahasa Latin sebenarnya yang artinya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan juga hukuman. Nah, kita akan menerapkan disiplin positif ini insya Allah di sekolah ini. Nah, ini disiplin positif Bu, yang kurang lebih 2 minggu yang lalu ya misalnya ilmu ini saya terima dan saya diminta untuk mendisiplinasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Menurut teori kontrol atau Dr. William Glasser itu ada 4. Ada 1, 2, 3, dan 4. Anda ini tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pernyataan yang kedua, semua perilaku mempunyai tujuan. Dan pernyataan yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari keempat teori kontrol ini, ya gabungan keempat ini mempunyai makna yang berbeda-beda sendiri. Yang pertama makna disiplin. Makna disiplin ini yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Apa saja nilai-nilai yang kita hargai tadi? Tadi dijelaskan ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Nah, teori motivasinya ada 2. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Berarti tadi motivasi ekstrinsik dari orang lain atau di luar dari diri kita sendiri. Tetapi kalau motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universal, dan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya model perilaku menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita itu tidak sadar atau nggak sadar harus mengakui ini semua Bapak Ibu semuanya. Kita sebagai guru bisa dikatakan sebagai penghukum tidak? Iya. Kita sebagai guru bisa dikatakan sebagai pembuat rasa bersalah tidak? Iya. Kita sebagai guru dianggap sebagai oleh murid kita sebagai teman tidak? Iya. Dan yang keempat, kita sebagai guru pernah nggak hanya mantau anak didik kita? Pernah. Dan kita juga sebagai manajer di dalam kelas. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut nanti kita akan mempelajari ataupun membahas dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinannya. Nah,
ini kuncinya dari segitiga restitusi ini ya, untuk mengetahui posisi mana kita itu di 5 posisi kontrol tersebut. Nah, dari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan. Manusia pasti pengen berkuasa. Yang kedua, kasih sayang, pengen diterima. Yang ketiga, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini merupakan realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda, Bapak Ibu semuanya. Ada yang pengennya, penting mas saya mah diterima aja, bisa senang, bisa bebas. Ada yang punya pemikiran seperti itu. Ada yang seperti mas saya mah udahlah kasih sayang aja, saya bisa diterima. Senang mah udah urusannya belakangan, bebasan urusan belakangan. Banyak. Nah, dari disiplin positif yang dikemukakan oleh teori Dr. William Glasser ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya disiplin positif itu kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, itu tujuan tadi kita, motivasi intrinsiknya untuk menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan keras. Kalau ekstrinsik memang kita sudah melakukan selama mungkin. Kalau saya sendiri selama jadi guru sampai kemarin masih menggunakan hukuman dan imbalan. Bahkan saya sendiri sering yang memberikan imbalan ketika ulangan penilaian akhir semester atau ulangan akhir kelas yang mendapatkan 100, sering memberikan imbalan. Nah, ternyata itu hanya motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama yaitu tentang adanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Lagunya masih ingat gak? Coba, yuk kita coba. Ada kok lagunya. Profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu menurut APO Primary Base Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada dirinya sendiri. Nah, ini termasuk semua ini adalah nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan ya, dari disiplin atau budaya positif. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kebutuhan dasar manusia itu 5 kebutuhan dasarnya yaitu tentang kebutuhan untuk bertahan hidup.
semua manusia itu pasti mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Yang kedua itu cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Terus yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan, fun. Yang kelima yaitu kekuasaan atau power. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, manusia mempunyai motivasi perilaku. Nah, ada yang motivasi intrinsik, ada yang motivasi intrinsik. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti itu motivasi ekstrinsik. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu masih motivasi ekstrinsik. Nah, untuk menghargai dirinya sendiri, itu baru motivasi intrinsik. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ada dorongan dari luar. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Juga ada dorongan dari luar. Nah, motivasi intrinsiknya yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi sudah bisa menentukan dirinya sendiri akan menjadi apa. Oke, sekarang apa itu restitusi? Nah, itu kita akan mempelajari tentang restitusi. Bahwa restitusi ini untuk memecahkan masalah yang sering kita hadapi mungkin di kelas Bapak Ibu semuanya ya. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Goset 2004 ya. Itu menurut Goset. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, coba Bu Rizky, 9 ciri-ciri restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, terima kasih Bu Ibu. Ya, ini ya Bu ya. 9 ciri-ciri restitusi. Bahwa kita ini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki agar tidak melakukan kesalahan yang terulang kembali. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Dan jelas ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini bukan paksaan, tapi penawaran yang mana untuk lebih baik lagi. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk memposisikan dirinya. Selanjutnya yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Oke, selanjutnya ini segitiga restitusi yang akan kita pelajari, yaitu kita belajar bersama-sama. Yang pertama, menanyakan keyakinan ataupun menstabilkan identitas atau validasi kebutuhan. Biasanya kalau ada anak yang terlambat, anak yang melakukan kesalahan, dari ketiga ini mana dulu? Menanyakan keyakinan. Ya, yang lain. Menanyakan keyakinan dulu. Validasi.
keyakinan dulu, validasi bentuk, menstabilkan identitas dulu. Langkah yang paling pertama dilakukan kita kepada anak yang melakukan kesalahan, validasi. Nah, yang paling tepat kalau pribadi saya itu menstabilkan identitas dulu. Kenapa melakukan? Kenapa terlambat? Kenapa melakukan salah? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Bahkan saya pribadi harus sering-sering ya, memposisikan bahwa kita itu juga pernah salah kepada anak kita, pada murid-murid kita, agar anak itu juga bisa memposisikan bahwa dirinya salah. Itu tidak semenang-menangi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, yaitu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, baru larinya ke menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Biasanya di kelas ada keyakinan kelas. Nanti kita akan coba praktek bikin keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau melakukan hal-hal ketika sudah distabilkan identitasnya, sudah divalidasi kebutuhannya, baru kamu ingin menjadi menanyakan keyakinannya dalam hatinya. Pasti anak paham betul itu. Nah, ini cara menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang pertama itu dengan cara menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Coba Bu Rima sebagai guru berkata begini. Guru berkata, berbiasalah, itulah yang manusia, itu hari manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ada yang bisa menjelaskan dari maksud ini? Saya Pak Dwi. Boleh, silakan. Oke, dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ada beberapa contoh perkataan guru yang bisa kita sampaikan dalam tahap menstabilkan identitas. Yang pertama ya tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Rima, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Jadi kita stabilkan identitas supaya kita dapat masuk dalam memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Jadi stabilkan identitas tuh buat dia tidak merasa yang feeling guilty, terbebani hingga nggak mau berkata-kata. Biasanya dalam tahap menstabilkan identitas anak-anak susah berbicara karena dia merasa sudah bersalah sekali. Tapi ketika kita melakukan stabil identitas dengan berkata demikian, anak jadi semakin calm down, semakin tenang, baru nanti kita melakukan tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan dan menanyakan keyakinan gitu. Oke, terima kasih, betul sekali Miss ya. Jadi menstabilkan identitas sendiri. Jadi cara menstabilkan identitas itu tidak solusinya tadi tidak mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, masalah tadi apa? Mencari tahu masalah agar masalahnya seperti apa. Ya, agar anak tersebut tidak terus-menerus merasa dirinya itu dihardik oleh dirinya sendiri oleh kesalahan yang dia buat sendiri, gitu loh. Makanya kita stabilkan identitasnya. Nah, bagaimana caranya validasi? Nah, sekarang mau validasi kebutuhan. Nah, untuk validasi kebutuhan ini itu membantu siswa mengenali basicnya atau kebutuhan yang ingin dipenuhi
ya ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu, anak itu ketika guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Bisa menanyakan hal tersebut. Yang selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita gali terus, validasi ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau kalau ada yang memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu memvalidasi. Jadi menggali hal-hal yang positif yang tadinya belum ada pada dirinya, ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan validasi kebutuhan dari guru, akhirnya terbuka. Nah, setelah melakukan validasi kebutuhan, yaitu kita menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan, ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, ya, berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, sekolah ini kan ada tata tertib, di kelas ada keyakinan kelas, ada budaya positifnya. Nah, terus nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Tanyakan kepada siswa. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita sudah berikan plus minusnya, gitu loh, untuk menanyakan keyakinannya. Nah, kita akan refleksi kita ini berada di posisi mana. Nah, kalau kemarin refleksi ini terakhir, kalau saya ini bukan refleksi misalnya. Saya berikan informasi terlebih dahulu biar bisa menjawab. Kalau kemarin dibalik, bisa jawab enggak? Belum dikasih tahu udah bisa jawab. Sekarang kasih tahu dulu kunci-kuncinya. Nah, refleksi kita ini berada di posisi mana? Ada 3 identitas ya yang perlu kita sadari, yaitu identitas gagal, identitas berhasil sukses, dan identitas berhasil sukses. Nah, ini yang dikatakan berhasil ini kontrol dari luar, yang dikatakan berhasil yang kedua yaitu kontrol dari diri. Nah, contoh motivasi yang pertama, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini termasuk penghukum. Nah, kalau guru yang berbuat membuat orang merasa bersalah, berarti guru merasa berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan kamu nak, bapak kecewa dengan kamu nak. Itu membuat orang bersalah. Nah, ini identitas yang gagal. Selanjutnya, identitas yang berhasil sukses tapi dari luar, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur. Itu kalau sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, tenang aja Pak Bima, gampang belajarnya. Jadi kita dianggap sebagai teman oleh murid-murid kita. Nah, kalau sebagai pemantau menghitung atau mengukur, jadi menjadikan ukuran. Nah, paling nanti masuknya jam segini, habis ini nanti gini, jadi siswa itu sudah bisa mengukur dulu akan ngapain. Nah, kalau posisi yang selanjutnya yaitu kontrol diri, yaitu kita sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu penghukum. Ini kalimat-kalimat penghukum semua. Hasilnya akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan akan berbohong, berhukum. Nah, kaitannya dengan dunia atau berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau kita sebagai penghukum, nah, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Udah hafal murid saya, sudah hafal. Kalau guru yang sering marah-marah sudah hafal, paling juga marah-marah lagi, udah hafal murid. Nah,
dampak pada muridnya yaitu akan mengulangi kesalahan lagi kalau kita sebagai penghukum. Nah, bagaimana kalau kita sebagai pembuat orang yang bersalah? Nah, kamu seharusnya kamu sudah tahu loh, ibu itu lelah sekali mengatakannya, terus ibu itu stres, jadi membuat bersalah, siswa jadi bersalah. Nah, akhirnya apa hasilnya? Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Anak akan berbohong biar bahasanya membuat senang dulu aja, akhirnya bohong. Nah, terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, yaitu akhirnya murid bilang, maafkan saya Bu, Pak. Nah, terus dampak pada muridnya yaitu merasa rendah diri. Itu apabila membuat orang bersalah. Nah, bagaimana sekarang sebagai teman? Ketika guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Gurunya tidak akan membantu. Apa yang terjadi? Hasilnya kata ketergantungan. Karena sudah dianggap sebagai teman. Kalau nggak mau itu nggak mau dibantu. Akhirnya apa kaitan dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di sebelah guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi kita dianggap sebagai teman oleh murid-murid kita. Nah, nanti dampaknya yaitu lemah atau tidak mandiri atau tergantung murid kita ini. Nah, sebagai pemantau sekarang, guru berkata apa peraturannya, terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi aja, kalau sebagai pemantau, kalau tidak diawasi tidak dilakukan. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru atau peraturan dan hukuman di dunia berkualitas yaitu berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ketahuan kita sebagai pemantau. Di kelas bawah itu terjadi. Iya. Kalau mau nulis aja udah seneng, kasih bintang, kasih ini. Nah, apa dampak pada muridnya? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini sebagai pemantau. Nah, sekarang yang kontrol dirinya. Ya. Apabila guru berkata apa yang kita yakini, nah biasanya dia apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, hasilnya akan menguatkan pribadinya. Nah, kaitan dengan dunianya yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata apa? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, itu adalah cara-caranya untuk teori kontrol diri sebagai manajer. Sekarang pernyataan-pernyataan berikut ini. Kira-kira yuk, siapa yang bisa jawab? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan. Nah, kuncinya ini. Dari pernyataan-pernyataan ini seperti apa? Sekali dengan kamu, titik-titiknya diisi. Iya, Sekali dengan kamu berarti merasa bersama, membuat seru ya Bapak Ibu ya. Boleh, silakan diskusi nggak apa-apa. Cek ya pernyataan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa ya? Membuat orang bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah
lakukan demi ibu atau bapak? Teman. Teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Manajer Mutia. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat. Ya nggak apa-apa. Inilah ya, ada berapa yang benar? Ayo. Nah, ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, jadi kita benar sudah paham posisi kita sebagai di mana. Yang terakhir kamu selalu yang paling terakhir. Kayak itu kan judgment. Kamu tuh selalu yang paling terakhir itu penghukum. Bukan menjadi merasa kayak Kamu selalu yang paling terakhir. bukannya merasa bersalah jadi kayak wah Kalau merasa bersalah, berarti aku tidak pintar nah gitu gimana? kalau merasa bersalah nih ibu kecewa sama kamu. Jadi Ibu dari udah- bahasa kitanya, Nah, dari kitanya dulu. bukan anak. Ya, kitanya Saya, dulu. kita. Kitanya dulu. Nih, Itu saya itu sebagai guru. Oh ini bukan Saya posisi kecewa, anak. gimana? Nah, Posisi posisi saya. kan kecewa dengan Itu anak. kata-kata kamu itu. itu kata-kata guru. Oh, bukan murid. Iya, jadi kamu selalu jadi guru. Enggak itu. Ya walaupun saya juga banyak yang Oh, salah. saya lebih. Sekarang Bapak Ibu semuanya, saya akan bagikan kasus ini karena waktunya sudah mepet banget ya, paling 15 menit lagi. Ini saya bagikan satu orang 3 kasus, nanti akan menyampaikan kurang lebih dikasih waktu 10 menit untuk mendefinisikan ataupun menjelaskan dari dan solusinya apa dari kasus tersebut. Oke, akan saya bagikan dulu kita. Lambat dulu ya. Iya. Iya, validasinya tuh kamu tentu punya masalah. Nah, gimana caranya validasi ya terlambat? Itu yang itu menanyakan yang ini kan. Kalau gimana caranya biar kamu tidak bangun lambat? Emang dia bangun tuh jangan pakai alarm gitu. Iya, betul. Tapi biar anak yang kasih solusi ya. Kurang Biar anak yang kasih solusi ya. Berarti itu yang ketiga kan keyakinan gimana? Presentasikan dari kasus 2 yaitu tentang Ibu Dani. Oke, silakan Bu Dewi. Miss. Dibacain dulu nggak kasusnya? Gak usah, langsung ke masalahnya. Baik Bapak Ibu, di sini saya mewakili kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa yang kita diskusikan tadi mengenai kasus 2 di sini tentang Ibu Dani dengan salah satu muridnya. Jadi di sini Ibu Dani ini seorang guru bahasa Inggris yang memiliki masalah dengan salah satu siswanya yang bernama Fajar. Jadi di sini kenapa setelah kita diskusikan kita memilih alasannya yaitu membuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena saat pembelajaran Ibu Dani ini selalu bilang ke Fajar sebagai muridnya itu, ayo makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan Bu Guru, sudah sana duduk lagi. Kira-kira siapa coba yang bisa? Jadi ucapan Ibu Dani ini selalu begitu terhadap Fajar sebagai siswanya. Terus setiap Bu Dani ini menanyakan kepada Fajar, jadi Bu Dani itu Fajar itu selalu bilang, saya nggak tahu Bu. Setiap ditanya pembelajaran selalu jawabnya tidak tahu. Karena itu Bu Dani itu mengucapkan bahwa ada kata-kata, gimana sih kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Nah itu dari kata-kata itulah yang akhirnya kita hasil diskusi untuk memilih bahwa Ibu Dani ini adalah seseorang yang membuat orang merasa bersalah. Caranya untuk menyelesaikan kasus ini kami memilih sebagai manajer. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Caranya itu kita tanya dulu, kita stimulasi dengan pertanyaan, kenapa sih kok kamu tidur di kelas? Kenapa sih kamu malas-malasan saat pembelajaran bahasa Inggris bersama ibu?
selain itu kita juga bisa tanyakan Fajar, Fajar, kira-kira kalau misalnya sekolah kita itu harus sarapan dulu atau enggak? Kenapa sih kita harus sarapan sebelum belajar atau sebelum berangkat sekolah? Jadi kalimat-kalimat seperti itu yang bisa kita berikan untuk Fajar. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan untuk menstimulasi Fajar supaya mulai berpikir kenapa ya dengan dirinya ini. Setelah itu yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini setelah tadi kita coba ajak berdiskusi Fajarnya, kita ajak bicara seperti menanyakan kenapa kita harus tidur cukup waktu atau tepat waktu, kenapa kita harus sarapan. Dan situ kan Fajar mulai, oh iya Bu, kita harus tidur cukup supaya kita itu tidak mengantuk saat di jam pelajaran. Terus oh iya Bu, kita itu ternyata harus sarapan dulu supaya di sekolah kita merasa semangat. Jadi kalimat-kalimat itu yang akhirnya membuat Fajar jadi oh iya saya harusnya seperti ini. Setelah itu, setelah diskusi ini atau setelah coba diajak bicara, jadi mulai tertanam di diri Fajar. Jadi tujuannya baik supaya Fajar di sekolah itu menjadi lebih baik lagi dan tidak malas-malasan, tidak mengantuk dan tidak acuh. Karena sebelum kejadian ini nilai Fajar itu tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggrisnya. Oke, terima kasih. Oke, nilainya tadi juga dijelaskan. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya untuk kelompok 1 silakan hasil diskusinya. Oh, berdua boleh. Segitiga restitusi ini semua tercover ya, baik dari segi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinannya. Monggo kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kita langsung praktek aja ya. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait kasus 1. Kasus 1 sesuai dengan diskusi kami itu adalah guru sebagai penghukum. Ini tentang Sabrina dan Pak Lukman. Nah, Pak Lukman ini kenapa bisa dikatakan sebagai guru sebagai penghukum? Karena ketika Sabrina telat dan memakai sepatu coklat, dia langsung menjudgment dan berkata, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Dia langsung mengatakan seperti itu kepada Sabrina. Kemudian Pak Lukman juga berkata, ya udah, kamu tidak bersepatu saja sehari di sekolah. Dia langsung menggunakan hukuman agar Sabrina tidak usah memakai sepatu sehari di sekolah. Di sini kami akan mempraktikkan apabila guru sebagai manajer, saya sebagai muridnya dan Mutia sebagai gurunya. Ya oke, Bapak Ibu ini kita langsung praktek ya. Jadi ceritanya dirubah jadi manajer nih, jadi lebih baik. Lukman. Iya. Kalau Lukman buluk. Kalau Bapak ini buluk. Buluk ya. Jadi sebenarnya kalau konsepnya sama kayak yang tadi Bu Dewi, sama aja kayak gini ya. Cuma caranya kita di sini langsung praktek diskusi gitu. Diskusi apa? Tanya coba langsung tekok. Ya. Saya buluk ya. Sesuai buluk pada siapa tadi Sabrina. Kenapa hari ini Sabrina terlambat? Bukan. Yang pertama adalah menstabilkan dulu, maaf. Menstabilkan identitas dulu. Ya, kalau menstabilkan itu gini. Sabrina, Sabrina tahu nggak itu tuh sebenarnya pernah juga dulu waktu sekolah itu juga pernah kok terlambat, ya kan? Jadi bukan Sabrina doang yang terlambat, sebenarnya teman atau mungkin guru yang lain juga pernah terlambat kok sama kuliah. Cuma ibu pengen tahu nih, kenapa ya Sabrina kok hari ini terlambat? Kenapa Sabrina? Iya Bu, soalnya mamanya nungguin adik bangun dulu. Jadi situ nggak bisa. Dia nggak mau.
warna coklat. Terus jadi gitu ya. Nah, oke. Sekarang ini masuk ke validasi ya. Masuk ke validasi. Berarti apa? Siapa aja? Oh iya, jalan. Oke. Sabrina kan tahu ya kalau kita di kelas itu punya apa namanya aturan ya. Kesepakatan kelas ya kan. Nah, kesepakatan kelasnya kan Sabrina tahu ya. Apa kira-kira kalau barannya ini apa? Kalau salah pakai sepatu terus tiap hari Senin harusnya menggunakan tahu. Semangat ya. Iya, Sabrina tahu kan harus datang tepat waktu. Terus kayak gitu harus pakai sepatu warna hitam. Cuma Sabrinanya buru-buru tadi, Bu. Usah nangis dulu. Ibu juga dulu pernah, udah kan usah nangis. Aku nangis doang kok ya. Itu pasti Selamat, Tatan juga salah, Bu. Iya, kemarin juga ibu salah itu. Apa pas pramuka. Ibu juga ada salah ya. Terus lanjut ke gimana? Meyakinkan. Kira-kira Caranya gimana? Jadi kira-kira nih Sabrina, kan Sabrina tahu nih, Sabrina kan gara-gara buru-buru, jadi salah pakai sepatu tuh akhirnya kan berarti tidak sesuai dengan aturan kesepakatan kelas gitu kan. Nah, kita Sabrina tahu ya, berarti biar Sabrina nggak terburu-buru, nggak salah pakai sepatu, apa yang harus dilakuin ya sama Sabrina? Apa aku tidurnya jangan malam-malam kayaknya ya, Bu ya? Soalnya semalam Sabrina tidurnya kemalaman. Kenapa ya kurang? Main apa sih? Panjang bahasa lagi. Oh iya benar, Sabrina berarti tidurnya nggak boleh malam-malam ya. Terus kalau nanti Sabrina tidurnya udah lebih jamnya sesuai, nggak kemalaman, berarti Sabrina bisa apa? Bisa bangunnya lebih pagi. Jadi kalau udah bangun lebih pagi, jadi nggak terlambat deh ke sekolahnya. lagi kan? Iya. Nah, jadi kalau udah nggak terburu-buru, berarti Sabrina menjadi bisa. Jadi Sabrina ini sudah sesuai tidak dengan yang peraturan di sekolah? Kalau tidak Iya, berarti nanti Sabrina jadi mematuhi peraturan sekolah ya, Bu ya, kalau tidak terlambat dan memakai sepatu hitam. bagus benar, Sabrina pinter. Iya, Sabrina jadi itu ya pokoknya ya solusinya adalah jangan tidur kemalaman. Jadi Sabrina nggak buru-buru lagi, bisa menggunakan pakaian yang sesuai seperti apa yang sudah disepakati, ya. Dan jadinya Sabrina jadi anak pintar. Iya kan dulu Sabrina boleh ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya dan kelompok 2. Terima kasih atas presentasi dari diskusi kelompoknya, yang mana kasus pertama tadi tentang Sabrina yang terlambat dan terburu-buru. Akhirnya Sabrina menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolahan, yaitu memakai sepatu warna coklat. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwasanya Sabrina akan tidur tidak larut malam dan bangun lebih pagi agar tidak terburu-buru, dan sudah menanyakan keyakinan kelas dan apa yang akan dilakukan agar tidak terulang kembali. Kemudian Sabrina pun dengan menjawab dengan tidak akan tidur larut malam dan bangun pagi agar tidak terburu-buru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu semuanya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena ini punya perbedaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yo, kenapa? Jawab teman-teman. Kesalahan. Salah
Keselamatan biar nggak ditilang. Keselamatan atau biar tidak Tapi ditilang. sebenarnya lebih ke keselamatan. Keselamatan. Sebagai peringatan. Itu membohong. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa? Safety. Nah, safety berarti keselamatan lagi ya. Selamat lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar nggak dimarahin. Disiplin. Oke. Selanjutnya. Nah, 2 slide lagi selesai. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Penghargaan akan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu udah jelas ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, kita langsung jawab pertama bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Oke, nomor 1 hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan maksudnya Mas. Tidak, Murid disuruh tidak tidak mengenakan. mengenakan sepatu. Tidak mengenakan sepatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJK. Konsekuensi atau hukuman? Kita lihat. Konsekuensi. Ada yang tidak sesuai kan? Yang terakhir. Kenapa tidak sesuai? Ini sesuai Bapak Ibu. Karena pelajaran PJK. Kecuali guru matematika suruh lari, itu baru hukuman. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa berbagi kembali, berbagi budaya positif. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.